Kenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 24 pengantar prinsip keberlanjutan akan mempresentasikan proyek kami, yaitu analisis jejak karbon pada sistem shuttle antar kampus ITB Ganesha dan Jatinangor. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Reza dengan NIM 1652456. Di sini saya akan membacakan bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Mulai tahun akademik 2023-2024, Institut Teknologi Bandung melaksanakan program tahap persiapan bersama atau TPB di kampus Jatinangor, Sumedang. Pelaksanaan TPB di kampus Jatinangor memunculkan tantangan baru karena jaraknya yang cukup jauh dari pusat kota Bandung. Oleh karena itu, ITB menyediakan layanan shuttle dari kampus Ganesha ke kampus Jatinangor untuk menunjang transportasi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik dari dan menuju kampus Jatinangor. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat emisi yang dihasilkan oleh bus shuttle antar kampus ITB? Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya jejak karbon dan penggunaan bus bermesin diesel? Dan yang terakhir, apa solusi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi jejak karbon pada layanan shuttle antar kampus ITB? Selanjutnya tujuan, yang pertama adalah menganalisis emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bus shuttle antar kampus ITB. Lalu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas buangan dari bus bermesin diesel yang digunakan. Dan yang terakhir, memberikan solusi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi jejak karbon pada layanan shuttle antar kampus ITB. Lalu selanjutnya, pendekatan solusi. Sebagaimana permasalahan mengenai emisi karbon yang dihasilkan oleh shuttle antar kampus, diperlukan solusi pragmatis yang akan memberikan dampak panjang. Pada penelitian ini, upaya menurunkan jumlah emisi karbon pada shuttle antar kampus berupa melakukan retrofit pada kendaraan, yaitu menambahkan suatu teknologi yang dapat mengurangi emisi yang dikeluarkan. Retrofit merupakan solusi yang dapat mengurangi biaya, dikarenakan dapat membantu mengurangi emisi karbon kendaraan tanpa harus melakukan modifikasi yang sangat masif. Modifikasi seperti elektrifikasi atau hibridisasi bus akan berarti mengubah atau mengganti mesin pada bus secara total. Sedangkan bila dengan melakukan retrofit, mesin bus akan tetap digunakan, hanya saja dengan ditambahkannya teknologi baru. Perkenalkan, nama saya Audrey Nabila Putri dengan NIM 1652452. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu studi literatur dan survei. Pada bagian pertama dari bab 2 adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, retrofitting bus. Retrofit adalah perangkat tambahan dan modifikasi atau modifikasi yang dapat diterapkan pada mesin diesel untuk meningkatkan kinerja, efisiensi energi, serta mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan. Retrofit adalah salah satu solusi berkelanjutan di sektor transportasi karena tidak perlu mengganti keseluruhan armada kendaraan. Horizon 2020 Engine Retrofit for Clean Air adalah salah satu inisiatif dalam program penelitian dan inovasi Uni Eropa yang berfokus pada pengembangan teknologi retrofit untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor. Program tersebut menguji perangkat retrofit SCR pada mobil Euro 5 dengan EGR, DOC, dan DPF. Program tersebut menunjukkan bahwa retrofit kendaraan beremisi tinggi dapat secara signifikan mengurangi emisi NOx kendaraan. Yang kedua adalah Real Driving Emissions, atau RDE. RDE adalah metode pengujian emisi kendaraan yang dilakukan di kondisi jalan nyata. Pengukuran RDE telah menjadi homologasi legal untuk mobil penumpang WLTP, yaitu Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, sejak tahun 2017. RDE berbeda dengan uji emisi kendaraan sebelumnya yang menggunakan parameter seperti beban mesin dan kecepatan kendaraan. Pengujian RDE ini ditentukan oleh situasi lalu lintas, perilaku pengemudi, dan jalannya rute. Metode RDE dilakukan untuk memberikan gambaran lebih akurat mengenai emisi yang dihasilkan kendaraan dalam situasi berkendara sehari-hari. Pengujian RDE ini dilakukan menggunakan Portable Emission Measuring System atau PEMS yang mengukur emisi gas buang secara langsung saat kendaraan dikendarai di jalan raya. Laboratory for Exhaust Emissions Control dari Brunel University of Applied Sciences melakukan perbandingan pada mobil penumpang dengan PEMS yang berbeda pada dinamometer sasis dan di jalan raya. Dari dua kendaraan berbahan bakar E0 dan E85, keduanya mencapai tingkat emisi yang sama pada akhir siklus RDE. Sementara penyebaran hasil untuk setiap varian kendaraan atau bahan bakar jauh lebih besar dibandingkan dengan dinamometer sasis. Yang ketiga adalah Selective Catalytic Reduction atau ACR, adalah teknologi pengendalian emisi yang dirancang untuk mengurangi emisi nitrogen oksida yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil, terutama dalam mesin diesel. Perangkat ini menggunakan substrat katalis berlapis logam atau keramik atau katalis yang diekstrusi secara homogen dan reduktor kimiawi untuk mengubah NOx menjadi gas nitrogen yang tidak berbahaya dan air dalam aliran gas buang yang kaya akan oksigen. ACR telah banyak diterapkan pada berbagai jenis kendaraan termasuk bus, truk, dan kendaraan berat lainnya.
Pemerintah Hong Kong meretrofit bus Euro 2 dan Euro 3 dengan perangkat ACR untuk menurunkan emisi nitrogen dioksida. Menurut uji coba yang dilakukan oleh HKEPD 2012, teknologi ACR efektif dalam mengurangi emisi NOx. Rata-rata efisiensi pengurangan emisi NOx berkisar antara 66% hingga 86%. Namun masih terjadi masalah mekanis, yaitu risiko kebocoran amonia dari perangkat ACR yang akan menyebabkan polusi udara sekunder di pinggir jalan sehingga penting untuk memeriksa konsentrasi amonia. Bagian 2 dari bab 2 adalah survei dan analisis. Kami mewawancarai dua narasumber yaitu super bus antar kampus ITB dan mahasiswa ITB pengguna bus antar kampus ITB. Berdasarkan wawancara dengan dua narasumber tersebut, diperoleh beberapa informasi yaitu usia bus, jarak tempuh bus, kepadatan isi penumpang bus, waktu bus bekerja, dan lainnya. Bus yang berusia 6 hingga 16 tahun ini memiliki potensi degradasi efisiensi mesin dan emisi yang tidak lagi sesuai dengan standar lingkungan modern. Jalur yang digunakan oleh bus antar kampus ini sejauh 43 km, yaitu ITB Jatinangor sampai ITB Ganesha melalui rute tol Cilenyi dan tol Paster. Begitupun arah sebaliknya. Kemacetan yang sering terjadi di tol Paster dan flyover Pasopati dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi. Selain itu, kondisi kepadatan penumpang saat pagi dan sore tinggi sehingga emisi per penumpangnya menjadi lebih rendah. Namun terdapat waktu saat kepadatan penumpang rendah sehingga efisiensi emisi per penumpang menurun. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Fauzan Syapariansyah dengan NIM 1652453. Kali ini kita memasuki bab 3 yaitu metodologi. Berikut ada deskripsi dari metodologi. Yang pertama ada pendataan awal, lalu pengukuran RDE atau Real Driving Emission menggunakan PEMS atau Portable Emission Measurement System. Lalu ada analisis data awal, retrofit dengan Selective Catalytic Reduction atau SCR, lalu ada analisis data akhir. Berikut adalah diagram alir dari penelitian nih. Yang pertama adalah melakukan pendataan awal, seperti mengidentifikasi objek penelitian dan melakukan wawancara dengan supir dan penumpang langganan. Lalu, kendaraan pun dipasang teknologi PEMS untuk mengukur jumlah emisi pada shuttle antar kampus. Lalu menganalisis hasil pengukuran dari PEMS untuk mengetahui jumlah jejak emisinya, lalu melakukan retrofitting dengan SCR untuk mengurangi jejak emisi, lalu dianalisis kembali jejak emisinya. Lalu ada pendataan awal, yaitu spesifikasi bus. Unit bus yang digunakan untuk shuttle antar kampus ITB menggunakan sasis Mercedes-Benz OF917 dengan jumlah armada bus sebanyak 3 unit yang beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat. Berikut spesifikasinya. Menggunakan mesin 4 silinder inline dengan standar emisi Euro 3. Adapun beban kerja dari shuttle bus antar kampus ITB yang terhitung dari GSG ITB Jatinangor menuju ITB Kampus Ganesha dengan jarak tempuh rata-rata 44 km, waktu tempuh rata-ratanya 1 jam 30 menit, jumlah perjalanan perharinya adalah 3 kali pulang pergi dan jumlah maksimum 33 penumpang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bomona dengan NIM 1652455 akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3 yaitu metodologi. Pertama, mengenai Portable Emission Measurement System atau yang biasa disebut dengan PEMS, merupakan suatu teknologi yang dapat menguji secara langsung emisi yang dihasilkan oleh kendaraan atau yang biasa disebut dengan RDE, yaitu Real Driving Emission, tidak seperti chassis dinamometer yang harus dilakukan dalam suatu tempat tertutup. Jenis PEMS yang kami gunakan pada penelitian ini adalah Semtech DS yang dapat mengukur konsentrasi pada exhaust system berupa karbon dioksida, karbon monoksida, nitrous oxide, kemudian total hydrocarbons, dan juga oksigen. Kemudian juga dapat mengukur jumlah exhaust gas flow atau EGF beserta suhu dan tekanannya, kemudian suhu, tekanan, kelembapan udara sekitar kendaraan, lalu laju berdasarkan GPS, dan terakhir informasi kendaraan sistem mesin berdasarkan sistem onboard diagnosis. Untuk sistem bagaimana PEMS bekerja, terdiri dari dua unit. Yang pertama adalah unit kontrol terpusat, dan yang kedua adalah exhaust flow mass meter. Pertama, sampel yang dikeluarkan oleh exhaust system akan memasuki IMFM untuk dihitung EGF-nya. Kemudian akan melewati pipa panas dengan suhu 191 derajat. Suhu tersebut harus dijaga agar tidak terjadinya kondensasi untuk THC atau total hydrocarbons. Kemudian saat memasuki unit pusat akan melewati filter PM atau particulate meter. Kemudian dihitung konsentrasi THC dengan flame ionization detector. Kemudian melalui cooler hingga suhu pada sampel menurun hingga 4 derajat Celcius. Kemudian konsentrasi NOx dengan NDUV atau non-dispersive ultraviolet. Kemudian menentukan konsentrasi CO dan CO2 dengan NDIR atau non-dispersive infrared. Dan terakhir konsentrasi O2 dengan electrochemical detector. Metode pengukuran emission menggunakan Portable Emission Measurement System sebenarnya sudah digunakan pada banyak penelitian, terutama pada kota-kota besar seperti Beijing. Contoh penelitian yang kami
berikan pada penelitian yang kami lakukan adalah real world operation condition and on-road emission of Beijing diesel buses measured by using portable emission measurement system and electrical low pressure impactor oleh Liu dan kawan-kawannya pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan RDE atau real driving emission menggunakan PEMS, ditemukan bahwa NOx atau nitrous oxide yang dihasilkan sebesar 60% hingga 120% lebih tinggi dibandingkan standar Euro 3 pada bus-bus tersebut. Kemudian terdapat juga penelitian serupa di kota Beijing oleh Wu dan kawan-kawannya pada tahun 2012 bahwa kendaraan Euro 3 di Beijing melebihi standar sebesar 60 hingga 130%. Namun perlu diketahui bahwa standar emisi diesel di Indonesia adalah Euro 4 sejak tahun 2022, sehingga kedua bus pada penelitian tersebut tentunya tidak memenuhi standar emisi Indonesia. Menganalisis data yang berdasarkan PEMS, kita mengetahui bahwa, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kita bisa memperkirakan jumlah emisi pada bus shuttle antar kampus, semenjak bus antar kampus ITB juga merupakan mesin diesel Euro 3. Dengan asumsi peningkatan emisi NOx sebesar 60% sesuai penelitian-penelitian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa shuttle antar kampus ITB tidak sesuai dengan standar emisi Euro 4 yang berlaku pada Indonesia. Dan mempertimbangkan juga standar Euro 4 yang ada di Indonesia dengan jumlah peningkatan sebesar 60%, peningkatan minimum 60% pada pengukuran yang dilakukan pada Euro 3, kita dapat memperkirakan bahwa emisi yang dikeluarkan pada bus shuttle antar kampus sebenarnya melebihi standar Indonesia yaitu Euro 4 sebesar 105%. Salah satu upaya dalam menurunkan emisi adalah dengan cara retrofit kendaraan tersebut. Di sini kami memberikan selective catalytic reduction atau SCR sebagai metode retrofit. Merupakan satu teknologi untuk mengurangi emisi NOx yang paling populer saat ini karena dapat menurunkan emisi jumlah NOx hingga 90%, menurut suatu penelitian pada tahun 2022. SCR memanfaatkan satu komponen reduktor amonia untuk mengubah NOx menjadi N2 dan air, yaitu emisi yang tidak berbahaya. Tentunya dengan bantuan suatu katalis yang umumnya merupakan larutan area dengan urea dengan larutan konsentrasi 32,5% yang disebut dengan AdBlue. Saat ini SCR, retrofit SCR umumnya digunakan sebagai bentuk retrofit pada diesel-diesel yang dengan standar Euro 3 dan sudah diterapkan pada berbagai tempat, contohnya adalah Hong Kong, di mana suatu penelitian oleh AI pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat pengurangan jumlah NOx sebesar 66 hingga 86% pada bus Euro 3 setelah dilakukan retrofit dengan SCR. Sistem SCR terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah pengubahan NO menjadi NO2 dengan target perbandingan 1:1, kemudian diinjeksikannya AdBlue atau larutan urea, kemudian katalis hidrolisis untuk menghasilkan amonia, sehingga dari amonia tersebut dapat terjadi katalis selektif untuk mereduksi NOx, dan terakhir ada katalis oksidasi untuk mengurangi keluarnya amonia dari sistem atau slip. Menggunakan data dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita bisa menentukan data akhir di mana mengenai RDE dengan alat ukur PEMS yang terjadi pada diesel Euro 3, kita dapat menentukan bahwa bus shuttle antar kampus ITB tidak sesuai dengan standar emisi Euro 4 seperti yang disebutkan sebelumnya, melebihi batas NOx sebesar 105%. Namun apabila kita melakukan upaya retrofit menggunakan teknologi SCR, maka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di Hong Kong, kita bisa menurunkan emisi bus shuttle antar kampus ITB hingga 66 hingga 86% sehingga dapat memenuhi standar emisi Euro 4 di Indonesia. Nah, terakhir untuk kesimpulan dan harapan, kesimpulan yang kami dapat adalah tingkat emisi karbon yang dihasilkan bus shuttle antar kampus ITB cukup tinggi. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah bus shuttle ITB yang masih menggunakan standar emisi Euro 3 yang lebih banyak mengemisikan gas NOx dibandingkan dengan standar emisi kendaraan Indonesia yang berbasis Euro 4. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk itu adalah melakukan retrofitting menggunakan selective catalytic reduction atau SCR. Harapan kami dalam melakukan penelitian ini adalah terjawabnya tujuan kami untuk melakukan penelitian, yaitu menganalisis jejak karbon pada shuttle antar kampus ITB, lalu dapat memahami dan mampu menerapkan gaya hidup berkelanjutan, dan dapat menjadikan penelitian ini bermanfaat bagi orang lain dan negara Indonesia dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan mengurangi polusi. Sekian presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih.